seluruh pisang saya tanam di kebun. Pisang raja pernah, pisang apa pernah. Saya ya? jadikan satu kebun untuk kebun. seleksi, tak seleksi mana yang paling menguntungkan dan mana yang paling dia mampu hidup, mana yang paling tahan. Enak rawatannya juga. Enak ya? rawatannya. Cuma sebulan. Ini cuma sebulan. Ini cepat bergantian dengan generasinya. Generasi selanjutnya. Iya. Genjah itu tadi. Genjah, ya. genjah. Iya, yang bikin halus ini apa? Bisa dibocorin nggak Pak Haji? Oh, jelas bisa. Yang bisa bikin halus, jadi biar sahabat tani kalau nanam ini loh, cantik-cantik, nggak apa-apa toh nanti ada saingannya. Oh, bukannya saingan, gini. Ini semuanya ilmu dari Allah. Ilmu Saya dari bisa Allah. karena ilham atau anugerah dari Allah. Okay. Dan manusia tidak boleh menyimpan ilmu, harus sampaikan. Kebaikan ya. harus disampaikan. Bukan berkurang malah bertambah nanti ya. Pak. Dunia tidak akan ketempati selamanya kok. Siap. Sebentar lagi kan jenengan ini generasi. Aku tidak tega jenengan nggak sukses nggak tega. Amin. Ya. Saya melihat generasi apapun sarjana-sarjana kok tidak bisa menguasai kehidupan dan ora iso lomber karo bocah sing ora sarjana, wis kebanget percuma didekne kampus karo negara. Sarjana ora sugih ya kebangetan. Oh, gitu ya. kebangetan. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, hari ini saya sedang bersama Pak Haji Yusuf ini. Di samping saya, beliau adalah senior tokoh pertanian kita. Dan kami lagi di bawah kebun pisang sahabat tani, dan ini ada pisang yang sangat cantik di depan kita. Dan hari ini spesial edisi tentang pisang, yang biasanya pisang hanya dibudidayakan secara tanpa perawatan khusus, tapi di tangan beliau pisang menjadi secantik ini dan menjadi sesuatu yang sangat berharga dengan nilai jual yang pantas dan baik buat petani. Sebelumnya kenalkan nih sahabat tani, Pak Haji Yusuf. Pak Yusuf sinten wong nggih Pak, namanya Pak Yusuf Subekti ya. Yusuf Subekti. Pak Yusuf Subekti nggih. Yeah. Ini sapaan pemirsanya namanya sahabat tani Pak Haji Yusuf. Jadi sahabat tani sedang bersama Pak Haji Yusuf Subekti. Ini sedikit sejarah tentang Pak Haji Yusuf itu, beliau sebenarnya ini purnawirawan TNI ya Pak ya. Iya. Tentara Nasional Indonesia. Beliau pernah berperang di Timur Leste waktu itu, dan saat ini beliau menjalani hidup dengan hobinya yang hasilnya tidak mengalahkan dari gaji pekerjaannya zaman dulu ya Pak. Iya. Luar biasa nih, dan kita harus banyak belajar. Hari ini kita akan mengorek bagaimana beliau bertani sehingga menjadi sukses. Saya katakan sukses, beliau hajinya udah ke Mekah 4 kali katanya Pak. Iya. Wah kayak ke Mekah 4 kali, bukan dirinya saja, termasuk ngejak orang tuanya, wis, anak-anaknya udah dihajikan, ya, istri-istrinya, istri-istrinya berarti istri-istrinya sudah dihajikan, sudah ke Mekah semua. Itu semua hasil dari pertanian sahabat tani. Jadi pertanian ini bukan hal yang remeh-temeh ternyata. Beliau seorang TNI waktu itu dan bisa menghajikan banyak orang hanya dengan pertaniannya justru. Kalau TNI dulu membela negara ya Pak. Iya. Ini sejarahnya jenengan ke pertanian Pak. Saya tanya dulu itu bagaimana Pak Haji Yusuf? Kok tertarik? Pertanian kan identik dengan kotor-kotoran mungkin ya. Petani. Memang anugerah aja lah. Saya anugerah dari ilahi. Saya pun cenderung ke pertanian itu sangat amat suka sekali. Mulai dari kecil. Makanya saya dari SMP itu langsung mengambil arah ke pertanian. Dulu SLTA-nya pertanian. SLTA-nya pertanian. Berarti SPP ya, Sekolah Pembangunan Pertanian. SPPMA dulu. SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas nih ya. Iya. Dulu ngambil jurusan apa Pak di SPMA Pak? Ya, satu jurusan saja SPMA ini. Pertanian tapi lengkap waktu itu. Tapi pelajarannya lengkap. Jadi jangan memang dapat ilmu akademis juga ya di pertanian waktu itu ya. Iya, betul. Jadi teorinya benar-benar ada ya waktu itu dari SMA malah kayaknya. Iya. Dari SMP ke sekolah pertanian SPMA itu. SPMA itu dulu kesebutnya
Sekolah Pembangunan Pertanian, SPP ya, Sekolah Pembangunan Pertanian. Ya. Karena saya hobinya di situ, maka saya kepingin ngerti tentang hal pertanian. Alhamdulillah saya selesaikan lebih baik, gitu aja. Selesaikan baik. Nah, kebetulan selesainya sekolah saya tercatat jenenge Timur itu bergejolak. Ada waktu selesai SPMA dulu, iya, ada kasus Timur yang bergejolak, iya, dan jiwa kesatrianya ya iya, muncul akhirnya daftar, terus daftar diterima. Daftar orang 6 itu yang diterima 5, daftar orang 7 yang diterima 6. Alhamdulillah. Pokoknya cacile kayak untak ngerti apa-apa, kepingin daftar. Faktornya hanya faktor kepingin bela negara saja, jiwa mudanya aja muncul. Jadi lupa dengan ilmu pertaniannya. Aslinya hobinya dari awal memang pertanian. Ya. Kemudian waktu itu Timor Leste ada kasus, terpanggil lah Pak Yusuf ya, terpanggil terus masuk ke pendidikan TNI dan keterima dan ditugaskan beneran ke Timor Leste waktu itu. Timor Leste saya sempat 5 tahun saya. 5 tahun di sana, sempat perang juga itu. Iya, yo ngono kuwi lah. Tentara itu hanya diajari ya seperti kalau tidak dibunuh ya membunuh itu aja ya. Ya, saya tidak ada yang lain. Kalau tidak dihancurkan, menghancurkan yang itu tok. Jadi pemikiran sing kaya rasa kasih sayang itu nampaknya tidak diajari loh. Memang diciptakan untuk berperang ya tentara itu, tapi dengan motivasi membela negara. Iya. Bukan untuk menyerang orang yang baik gitu ya. Yang diserang pasti orang musuh negara gitu ya Pak ya. Untuk tegak NKRI. Nah, itu sejarahnya dari tentara, kemudian terakhir bertugas di sini katanya Pak ya, di Koramil Kuarasan. Koramil Kuarasan tahun berapa? Tapi sebelumnya juga pernah di Koramil Puring. Sebelumnya pernah di Koramil Puring. Iya. Dan dari Timor Leste langsung dikembalikan ke Kebumen, dilalah itu Pak? Atau pernah ke luar Jawa lagi? Saya kesatuannya Batalan 406. Iya. Batalan 406, tapi kan tugasnya kemana-mana. Mungkin ya tugas tempur, tugas musibah itu apa yang misalnya penanggulangan bencana, musibah banjir, musibah mulai dikembalikan di Kebumen dan jenengan bisa menyalurkan hobi lagi itu tahun berapa Pak? Sebenarnya saya di batalion pun juga menyalurkan. Di batalion juga udah. Tanah kan luas. Saya tetap berkebun, walaupun di situ saya nggak bisa jual, hanya untuk dimakan rekan-rekan saja. Karena hobi ya ikhlas-ikhlas saja. Nanam jagung, nanam kubi, nanam kangkung yang ada kira-kira cocok tandur apa saya tanami apa, walaupun toh nanti dimakan rekan-rekan. Tanahnya di batalion itu luas sekali, jenengan iya, luas sekali itu. Dan jenengan yang jadi petaninya di situ. Hanya nanam saja. Sifatnya hanya karena menyalurkan hobi saja. Menyalurkan hobi dan hobi. Dan kembali ke Kebumen tahun berapa itu Pak? Yang informasinya panjenengan itu selama di Koramil sudah mulai bertani selama di Kebumen ya. Pernah nanam semangka katanya ya, dulu pas zamannya semangka awal-awal masuk ke Kebumen, termasuk pendahulunya panjenengan ya. Iya, pendahulunya ya termasuk di antara saya untuk tanaman, terutama Jawa Barat, Majalengkanan. Majalengka masuk ke sini itu untuk nanam semangka. Karena saya ada di Koramil waktu itu di Koramil sini udah Kuarasan apa? Bukan Puring. Oh, di Puring. Dia menanam orang Majalengka nanam semangka itu di pesisir. Karena saya sebagai wilayah lah, Babinsa lah ya. Babinsa ikut membantu keamanannya dan sebagainya. Karena dia tamu dari jauh, dia perlu dilindungi gitu aja. Sekaligus sewaktu saya senang bertani, saya menghitung manajemennya. Oh gitu. Ya, saya hitung manajemennya, ternyata sangat menguntungkan sekali kan itu. Terus nyoba. Akhirnya nyoba nanam semangka, tapi karena sistemnya semangka itu merugikan petani, sehingga saya berlepas diri. Permasalahannya apa? Semangka itu susah, biayanya tinggi. Biayanya tinggi. Kalau panen itu seolah-olah itu pantas diminta. Ya, pantas dicuri, terus sistem perniagaannya rata-rata diutang.
diutang dulu. Dan merugikan petaninya gitu ya. Akhirnya susah dimain di sini. Akhirnya merasa terdolimi sama pedagang-pedagang. Sehingga saya beralih aja lah. Oh beralih, berarti sempat nanam semangka, sempat nanam, katanya infonya pepaya juga termasuk pemain awalnya. Iya, orang nanam pepaya, saya sudah nanam pepaya. Pertama masuk pepaya Kebumen termasuk ya pemain pertama lah ya, ya. Pertama Bangkok. Bangkok apa nih kok? Pepaya Bangkok. Oh pepaya Bangkok, yang gede-gede itu? Yang gede-gede. Sejinggo apa itu ya? Yang gede ya? Yang panjang-panjang gitu ya? Mengatakan sebelum California berarti masuk itu dulu Kebumen. Kemudian California masuk. Terus California. Ya ini seluas ini pernah tak tanami. Pernah pepaya juga pepaya di lahan juga, ini ya. Dan pepaya pernah, semuanya pernah ya. Kalau lengkap ini paket lengkap Pak Haji Yusuf. Mau belajar pepaya, apa saja bisa kangkung ya. Kangkung saja saya sempat menanam 2 hektar. Kangkung 2 hektar. 2 hektar. Iya. Iya, informasinya itu dari pepaya bisa beli truk, bisa beli mobil sahabat tani. Kalau yang pengen kaya dari pepaya nih, masternya ada di sini. Iya, yang dulu bisa untuk seperti sekarang nggak bisa. Permasalahannya ada hama penyakit yang tidak bisa ditanggulangi. Nah, itu yang saya pengen tahu Pak Haji Yusuf. Dulu pemain di pepaya sudah sukses, main di semangka sukses, kangkung 2 hektar sukses. Kenapa kok tiba-tiba kepikiran jenengan pisang? Pisang itu kan orang nanam cuma di pekarangan seperti itu dan harganya juga nggak terlalu bisa menguntungkan bagi di rumah-rumah itu juga nggak pada kaya dari pisang. Kok jenengan juga kaya dari pisang? Bisa-bisanya itu gimana itu latar belakangnya dulu milih pisang Pak Haji? Ini masalahnya dulu apakah stabil? Harga pupuk stabil. Waktu main di pepaya. Waktu tahun kepala 90-an 90-an sampai 2000 sampai zaman Pak Harto lah. Zaman Pak Harto itu pupuk itu enak, mudah dicari, harganya murah. Terus pestisida pun juga murah, mudah dicari, iya, murah. Sehingga menanam apa-apa suka-suka, nggak mikir biayanya. Nah, sehubungan sekarang pupuk juga susah, harganya mahal, pestisida mahal. Terus pikir-pikir, saya harus bagaimana? Toh saya punya hobi bertani. Kalau saya tanam padi misalnya, kosnya tinggi, hasilnya nggak jalan, nggak imbang lah antara biaya dengan hasil. Kalau dihitung-hitung, apalagi sekarang harga padi murah, ya saya nggak mungkin gitu aja. Atau tanaman-tanaman yang lain nggak mungkin, masalah kaitannya dengan pupuk kimia atau pestisida. Pestisidanya ya. Pestisida kan mahal sekali. Sekarang mahal ya. 2 kali lipat harganya dari dibanding dulu ya. Nggak sambung. Kalau dihitung analisis untuk memelihara tanaman yang membutuhkan pestisida banyak dan pupuk banyak, itu nggak nutup berarti. Nggak nutup. Sangat nggak nutup. Makanya mikir sampai kepikiran nanam pisang, itu latar belakangnya Pak Haji. Latar belakangnya ya karena kesulitan cari pupuk dan kesulitan harga pestisida mahal. Terus saya mikir tanaman apa sih yang kira-kira tidak ngentek-ngentek pupuk kimia, enggak ngentek-ngentek pestisida, enjoy. Terus tanamannya enjoy. Akhirnya saya tercetus pisang. Pisang itu saja saya sempat salah. Dulu memilih pisang Cavendish. Ya, itu pernah ngetren itu Pak. Tapi ternyata lah omong kosong, jualnya susah juga, nggak masuk. Nggak masuk. Terus orang bilang, wes coba tanam ini. Akhirnya saya tuh uji coba. Seluruh pisang saya tanam di kebun. Pisang raja pernah, pisang apa pernah. Saya jadikan satu kebun untuk tak seleksi mana yang paling menguntungkan dan mana yang paling dia mampu hidup. Mana yang paling tahan, enak rawatannya juga. Enak rawatannya. Dan di kebun ini juga jenengan bereksperimen itu. Bukan di kebun sana, yang di Banjarnegara. Kebun itu. Iya. Itu beberapa macam tanaman pisang, macam pisang semuanya. Terus yang pisang enak-enak. Tapi semuanya juga dalam arti, yo semuanya baik sih baik. Tapi yang paling lebih baik yang dipilih untuk dibudidayakan. Yang budidaya pisang ini adalah pisang ini. Pisang ulin, pisang ini. Pisang ulin namanya sahabat tani. Jadi ulin. Petani yang cerdas itu memang seperti itu sahabat tani. Jadi beliau itu bereksperimen nggak cuma 1-2 tahun Pak Haji ya. Iya. Nanam pisang sampai semua pisang dicobain, dihitung-hitung sampai dilihat
kondisi ketahanan tanamannya, kemudahan perawatannya, ketemu baru beliau nanam secara komersil seperti ini Pak Haji ya. Dan ini kelebihannya apa pisang ulin Pak Haji dibanding pisang-pisang yang lain tadi jenengan pernah eksperimen? Ini pisang ini siji genjah. Genjah itu cepat. Genjah itu cepat. Misal dari tanam jantung, dari jantung dipotong sampai dia dipotong saya panen itu cuma sekitar 1 bulan atau maksimum 35 hari. Bener Pak Kiai. Dipotong. Selitik nggak cuman sebulanan ini udah panen dari potong jantung itu. Iya, dari udah potong, bisa dipetik dan bisa matang alami ya. Iya. Iya. Kalau dari tanam itu biasanya 6 bulan. Dari tanam anakan itu ditanam 6 bulan. Iya. Anak seperti ini. Oh, gitu ini, ya. Ini 6 bulan. 6 bulan itu panen, 5 bulan keluar jantung, gitu. Terus 1 bulan kemudian dia bisa dipanen. Berarti dalam satu rumpun jenengan bisa panen 2 tandan dalam 1 tahun ya? Kalau enggak, lebih malah. Saya nggak bisa ngitung seperti itu. Sesudah panen itu sudah nggak beraturan, nggak berurutan. Oh, karena anaknya selanjutnya susulannya bukan dari nol lagi ya. Nggak usulan nol lagi ya. Jadi ini misal udah berbuah, kemudian yang susulannya udah separohnya umurnya itu tingginya ya. Iya. Jadi mungkin bisa setiap bulan, setiap minggu panen ini. Apa tiap berapa hari nih kalau ini Pak? Ini kalau setiap hari itu ada karena waktunya ini kan pendek sekali, 1 bulan loh, 1 bulanan dari jantung. Siklus seperti itu hampir siklusnya cepat sekali, cepat amat cepat. Coba semuanya lihat, macam pisang-pisang, ini kan serumpun itu kan, nggak aturan, sudahlah, suka umurnya. Jadi untuk persediaan panen harian bahkan ada gitu ya. Iya. Jadi tumbuh nututi lagi anakannya juga ikut tumbuh gitu nggak Pak Haji. Nah anakan itu kan biasanya nggak terkontrol Pak Haji. Iya. Dan itu tumbuh sak karepe dhewe ya. Iya. Tumbuh itu tapi jenengan nanti tetap dikurangi apa enggak? Sebenarnya itu kalau saya sayang sama induknya. Itu enggak tak jual. Ini kan dijual 10.000 kan ini. Itu kalau dijual anakan 10.000. 10.000. Tapi kalau saya menjual 10.000 tak anggap rugi. Karena induknya jadi nggak bagus hasil pisangnya gitu. Induknya keterganggu. Lebih suka tak potong. Contoh misal ini kan bekas potongan. Ini dipotong, situ dipotong. Anak-anaknya itu kan sebagian potong-potong. Itu dipotong dan nggak dijual ya? Hanya dibuang begitu saja ya? Karena demi induknya. Jadi menjual, nampaknya orang bilang tukul ngono ya dijaluk ora ulih umpamane ditukur gane larang men misalnya. Padahal kalau lagi didongkel ini rusak. Jadi kalau dia membuang anakan dengan kena bonggolnya, didongkel itu kena bonggolnya kan otomatis dan akarnya otomatis induknya berpengaruh buruk ya buat induknya. Sangat berpengaruh buruk. Jadi kalaupun mau mengurangin anakannya potong aja. Ya, dipangkasi macam begini. Dan nanti bisa tumbuh lagi. Enggak. Tapi enggak dimanfaatkan. Enggak dimanfaatkan. Jadi cuma memang dibuang untuk mengurangi jumlah anakan. Nanti yang pengganti ininya, ini pengganti aja. Calon penggantinya tetap satu gitu ya. Satu. Nah, kalau memang mau untuk ada yang dikembangbiakan, itu diambilkannya dari yang mana Pak Haji? Yang kira-kira enggak tumbuh yang tidak mengganggu induknya. Jadi, yang tidak mengganggu induknya. Berarti yang jauh dari bonggol pisang indukannya. Kalau induknya itu sudah dipotong atau sudah hampir dipotong itu sudah tidak masalah diambil. Tapi kalau induknya masih ada pertumbuhan, ada buahnya, itu haram untuk diambil anaknya. Kasihan, dia kasihan, induknya kasihan. Ini ilmu ini sahabatan. Jadi ketika ada pohon pisang, ada anakannya, mana sedikit langsung diambil, sak bonggolnya diambil akarnya, itu enggak baik buat induknya. Jadi tetap pengurangannya tetap hanya dipencelas mawon gitu, dipotong biar logikanya ini hitung-hitungannya. Secara manajemennya gini, kalau anaknya diambil itu paling enggak ruginya itu ada 2 kilo atau 3 kilo di pisang ini. Seharusnya pisang ini 15 kilo, kalau diambil anaknya berarti pisang ini nanti buahnya tinggal jadi 12 kilo. Bisa ngaruh sampai ke kilogramnya ya? Masalahnya dia jadi nggak panjang, jadi nggak apa ini mentek apa ini isi semua ya, madan kempetnya ya. Lah kalau dihitungkan 3 kilo
saya kan jual kan 1 kilo 7.000. 1 kilo 7.000. Iya. Kalau 3 segini kilo, berapa kilo? enggak, misalnya kalau saya rugi 3 Rugi kilo. 3 kilo, 7.000 kali 3. 21.000. Sedang saya jual anaknya cuma 10.000. Otomatis mending tak eges, tak buang saja. Dibuang aja. Dijadikan buah saja. Dibuah aja dapat 21.000. Hanya nunggu 1 bulan setelah jantung dipotong ya. Iya. Saya bisa menjual itu karena anak-anak induk yang sudah berbuah saja. Yang induk sudah berbuah, anaknya bisa tak ambil. Sudah berbuah, proses berbuahnya sudah selesai, baru ngambil anaknya. Iya. Dipisahkan antara calon pengganti induknya gitu ya Pak Haji ya. Ini saya penasaran ini. Jenengan itu pisangnya halus-halus sekali nih, kelihatan cantik, nggak ada item-itemnya. Selain rahasia tadi tidak memotong induk itu, bisanya secantik ini loh Pak Haji. Itu kadang kalau di pekarangan itu kan nggak halus-halus, nggak mesti halus. Kadang burusek itu memang. Iya itu. Ya, ini gimana ini teknik budidayanya, ada rahasianya apa nggak nih Pak Haji? Yang jelas semuanya pakai ilmu. Pakai ilmu. Kita nggak bisa action sebelum berilmu. Kita action sebelum berilmu mesti jatuhnya. Iya. Actionnya itu kalau sudah kita punya ilmu, belajar dulu baru kita menanam atau action. Kalau belum action pakai melu nandur, alah buah pisang pindo itu nggak memuasan, habis itu kandas. Rata-rata karena nggak mempelajari karepe pisang ya. Karena nggak diilmoni dulu. Orang namanya beramal juga memang syaratnya berilmu. Syarat berilmu dulu. Berilmu sebelum beramal. Ngene loh, bagaimana kita bisa mencurahkan kasih sayang kepada seseorang, kepada sesuatu, kalau kita nggak ngerti tidak sifatnya. Tahu sifatnya. Iya, karakternya kaya ngopo, karepe piye, kita nggak melajari sifatnya, mustahil kita bisa mencurahkan kasih sayang. Nggak mungkin. Atau kita mesti nggak bisa komunikasi berlanjut, nggak bisa. Demikian pula saya itu sebelum nanam ini karakternya tak pelajari dulu ini. Karakter pisang ulin itu tak pelajari dulu, saya karepnya gimana gitu ya. Karepnya sifatnya seperti apa, maunya seperti apa gitu. Masuk pura, cocok aja bersahabat, kalau nggak cocok enggak. Kalau pisang yang lain misalnya Cavendish nggak bersahabat saya. Karena karakternya nggak sesuai. Mungkin ya. Dia itu umurnya terlalu panjang. Dia 3,5 bulan dari potong jantung itu baru bisa dipetik. Ini cuma sebulan. Ini cuma sebulan. Ini cepat bergantian dengan generasinya. Generasi selanjutnya. Iya. Genjah itu tadi. Genjah. Iya, yang bikin halus ini apa? Bisa dibocorin nggak Pak Haji? Oh, jelas bisa. Yang bisa bikin halus, jadi biar sahabatannya kalau nanam ngene loh, cantik-cantik, nggak apa-apa toh, nanti ada saingannya. Oh, bukannya saingan, gini. Ini semuanya ilmu dari Allah. Saya bisa karena ilham atau anugerah dari Allah. Dan manusia tidak boleh menyimpan ilmu, harus sampaikan. Kebaikan harus disampaikan. Bukan berkurang malah bertambah nanti ya Pak. Dunia tidak akan kutempati selamanya kok. Siap. Sebentar lagi kan jenengan ini generasi. Aku tidak tega jenengan nggak sukses, nggak tega. Amin. Ya. Saya melihat generasi apapun sarjana kok tidak bisa menguasai kehidupan dan ora iso lomber karo bocah sing ora sarjana. Wis kebanget percuma didekne kampus karo negara. Sarjana ora sugih kebangetan. Oh, kebangetan. Oh, iya. Babin saja tentara bisa kaya dari pertanian ya. Kelasnya gini lho. Iya. Dan Ramil iki nganggone sik kanggo Honda inventaris ngono. Babinsanya pakainya apa? Honda Jazz sudah. Widis. Iya, saya sudah tetap gue supir, tetap punya supir saya dulu. Itu hasil pertanian. Iya, pertanian loh. Saya kan ketone lek ning tentara klasik roco, tapi di lain kuwi saya sudah menguasai. Gajinya di atas danding ya. Gajinya rata tak jikok aku. Iya. Terus terang aku lek ngerasake bayarane sing dikene pemerintah Indonesia itu ngenes aku. Jamuneng kok ngantek nggih bojo loro lah. Dene ngopeni bojo siji anak loro ora iso wareg. Iya, pama pengen sate iku mesti dipendeng esuk lah lek gajian lho, saiki aja njaluk. Urung gajian wis entek ya, Pak. Iya. Makanya ya sing ngene iki lah, wis ora usah arep-arep gajine negara. Kayak pensiun barengnya aku ya ora tak reken mulak-malik kadang-kadang kuwi aku kelalen absen. Nanti absen pensiun itu ya. Iya. Pensiun kelalen. Ora tau
Enggak rapat enggak tekne sih, anak-anak rapat enggak tekne. Enggak nunggu gaji pensiun juga. Nah, terus rahasianya apa ini biar halus Pak Haji? Gini, dulu saya untuk mencapai tidak halus ini susah setengah mati. Perjuangannya setengah mati. Menemukan halus ini berarti dulu tak penei, tak semprot di atas, tak penei, tak bukai per lembaga, per ini. Persisir tak penek semprot. Pakai semprotan manuk itu. Dulu. Nah, lama-lama alhamdulillah ada ilham Allah kayak Yusuf kayak keselan balik wis tuwek ngono penak-penekan wit gedebokan bola-bali tiba ngono. Iya. Alhamdulillah aku dikai ilham dengan cara tak suntik loh. Tak suntik pas sedikit jantungnya. Jantung mulai ngadeg begini itu mulai jantung bunga jantung keluar, iya, disuntik. Disuntik. Sebelum keluar pisangnya. Sebelum keluar pisangnya masih muncul ke atas saja. Oh, baru di atas itu keluar jantungnya disuntik. Iya, disuntik. Berapa dosisnya itu, Pak? Biasanya saya menggunakan dengan anjuran. Anjuran misalnya 1 cc 1 liter, ya saya gunakan 1 cc 1 liter. Terus tak taruh suntikan ini kurang lebih saya masukkan 1 cc. Berarti 1 cc itu untuk 1 liter, 1 liter itu untuk 1 liter berapa sih? 100 cc ya? Apa pernahnya sih? 1000 cc ya? 1000 ya. 1 cc-nya obat itu tak campur dengan air 1 liter. Iya. Tiap 1 liter saya suntikkan 1 cc untuk jantung. Berarti 1 cc untuk 1000. Gak kroso. Ngantek bakal obat biasanya sering tuku Pak Yusuf saiki ora tuku obat ngopo. Lah iya wong ngene-ngene 1 cc iki sing kanggo 1000 pohon kok. 1 cc ini obat anjuran kuwi. 1 liter buat 1000 pohon buat ya. 1000 pohon. Suntik nih. Hanya berarti pas muncul jantungnya ke atas sebelum dingkluk ya. Sebelum dingkluk. Langsung disuntik. Itu berapa sisi yang disuntik Pak Haji? 1 sisi aja. 1 sisi. Iya. Di bedogol jantungnya. Bukan gitu. di ujungnya. Oh, di ujung jantungnya gini. 15 cm dari ujung. 15 cm dari ujung. Oh, agak ke bawah berarti ya. Iya. Dari ujung agak ke bawah 15 cm. 5 cm suntikan. Suntik. Di sini masih jauh ke sana. Enggak kena pisangnya. Dan itu residunya juga lebih aman karena masih belum terbentuk pisang ya. Belum. Karena baru mau berbunga disuntik. Dan itu pengaruh sampai ke panen bisa halus gitu Pak Haji ya. Iya, masalahnya gini. Pada hakikatnya dia brosek itu dihadiri kupu. Kupu kan menaruh telur di situ. Saat berbunga. Saat berbunga. Sekaligus nanti dia itu menetas terus masuk di sela-sela kelopak bunga, kelopak buah ini. Kelopak buah. Nah, akhirnya buahnya tergores. Iya. Ya. Dia mulai dingkluk itu sudah masuk semuanya. Ulat kecil-kecil. Coba sama lihat. Kalau sudah begini dibuka itu kan sudah sudah kelebon ular. Lembut-lembut. Kulitnya otomatis jadi grepes. Apa namanya? Tergores gitu lah ya, kayak hitam-hitam gitu lah ya. Hitam-hitam, grepes itu. Jelek. Rahasianya itu ya. Rahasianya itu. Oh, ini nggak disampaikan di mana aja nih. Hah? Rahasia tenanan ini, Pak. Oh iya, jangan itu ngomong. Saya dulu susah. Dulu tak semprot ibu kok sedikit kok. Semprot nggak jadi ya. Tetap ya susah. Tapi repot lah repot. Ya. Halus sih halus tapi repot. Setiap pohon itu tak semprot 3 kali panjat mesti. 3 kali panjat. Ada, saya pernah lihat itu yang jantungnya dipotong kemudian dikasih apa? Kasih apa? Kayak plastik es teh gitu, isinya pupuk atau apa itu untuk apa Pak Haji? Aku gak ngerti. Di sini enggak ya? Enggak. Kayaknya saya lihat ya habis dipotong ya udah gitu aja. Tapi hasilnya bagus gitu. Dari mana loh? Enggak. Maksudnya bagus bagaimana? Maksudnya punya jenengan kan cuman alami kayak gitu aja. Jantung dipotong ya udah. Dan hasilnya sebagus ini. Saya pernah lihat ada yang dipotong kemudian dikasih pupuk atau apa nggak paham saya juga itu dikasih kayak dibungkusin gini. Itu katanya biar lebih nggak pernah nyoba yang sampai seperti itu jenengan? Enggak, aku masalahnya orang anak petunjuk ngono dari sekolah juga belum pernah ada petunjuk seperti itu. Namanya kok gini, ketone kan mustahil loh. Dia mengisap dari mana? Padahal itu ujungnya itu ya. Itu kan dikasih urea itu. Kasih urea diikatkan di ujung kan gitu. Biasanya urea itu ya. Iya, biasanya urea. Dan itu residunya pasti banyak ya. Kalaupun ditaruh di situ kan langsung ke buah. Kalau teori ini jenengan itu tadi yang dipraktekkan kan jantung tidak residunya nggak sampai tertinggal ke sini lah. Semoga aja ya.
Itu orang yang dihitung makan janjinya relatif tipis sekali. Tujuannya cuma apa? Mengantisipasi hadirnya kupu gitu saja. Mengantisipasi hadirnya kupu. Jadi sebelum ada hamanya, kikanya pertama mengantisipasi saja. Biar nggak hadir ke situ. Karena mungkin aroma pestisidanya itu yang nggak disukai, jadi mereka lari. Nah itu dari sisi pembuahan ya tadi Pak Haji. Ada rahasia lain nggak? Misal dari tanahnya, pupuknya lah saya tanya ini sebagus ini jenengan pakai pupuk apa aja? Kalau boleh dikasih tahu rahasianya juga, apakah pupuk Korea atau NPK atau apa ini Pak Haji? Untuk perlakuan medianya, tanahnya itu gimana jenengan? Iya, saya pemupukan terutama saya gunakan pupuk kandang. Di sini pupuk kandang itu sangat murah sekali. Jadi satu kasang itu 6.000 saya beli. Satu karung 6.000. 6.000 itu ambil sendiri di kandang. Pupuk kandang. Nah, hanya ditaruh-taruh aja gitu? Iya, kalau musim kemarau itu memang saya tuangkan. Permasalahannya saya ada siraman secukupnya. Jadi nggak sampai seperti musim hujan gitu ya, nggak sampai tergenang itu gitu bubar ya. Atau larut terbawa oleh nggak air. Mungkin larut. Tapi kalau musim hujan seperti ini, saya lihat itu ada karung-karung, itu karung isinya pupuk sahabatnya. Jadi cuma ditaruh karung, kehujanan hanya resapan airnya itu masuk ke akarnya pisang gitu ya. Iya, Mas. Itu pupukannya organik berarti itu Pak Haji. Ada non organiknya nggak? Atau cuma sedikit sekali itu? Misal NPK atau apa? Dikasih juga? Dikasih juga. Saya biasanya gunakan mutiara. Yang non subsidi ya? Iya, non subsidi saya nggak kebagian. Orang kaya yang nggak berhak ya? Subsidi. Sing negarane wae ora kaya. Sing negara melas ya? Iya, biarlah dipakai yang lain. Oh iya, itu orang kaya yang bisa dicontoh itu sahabatannya. Terus gini, kenapa saya malah pisang? Karena kebentur pupuk susah itu loh. Pupuk susah. Pestisida mahal. Pupuk juga mahal, yang non subsidi juga mahal sekarang. Tapi kan kebutuhannya sekedar hanya membantu. Kalau pisang ini berarti berapa? Seluas ini atau per rumpun berapa lah kira-kira? Nggak mesti. Nonton situasi labnya di tanaman. Kalau tanamannya butuhkan dikasih, kalau enggak ya sudah biar. Kalau misal kelihatan agak kuning, terlalu hijau, kurang hijau. Tambahin itu ya. Berarti nggak punya patokan harus segini ya bulannya itu. Terus saya bantu dengan mikroba. Saya menggunakan mikroba. Saya siramkan ke seluruh areal, bukan di bawah pohonnya saja, tapi ke seluruh areal. Organik lagi berarti. Organik ya. Berarti kimianya sedikit sekali, jangan paling ureanya hanya urea. Tadi NPK Mutiara itu hanya seperlunya. Harganya mahal sih masalahnya. Harganya mahal yang jelas. Tanpa itu masih hidup, masih lemu. Lah hidup sih hidup saja. Masih lemu, ya kenapa harus dikasih itu? Berarti malah banyak yang tadi dikocor apa pupuk mikrobanya itu? Itu pupuk apa? Pupuk maksudnya pupuk organik cair atau? Ya, ini sih jelas. Saya bikin sendiri. Bikin sendiri? Ya dari rekan terutama. Dari bersumber dari itu molase. Bekas tebu itu ya. Terus di dalamnya ada empat mikroorganismenya. Ada ada sedikit urea. Urea paling dalam 200 liter setengah kilo. Oh, hanya untuk aktivasinya mikrobanya kali ya. Untuk mengaktifkan mikroba. Termasuk ada biasanya dedaknya ya, bekatul gitu ya. Iya, ada bekatulnya. Iya. Dan itu dicampur air. Campur air. Difermentasi. Setidak-tidaknya 3 hari. Nanti kalau sudah harum seperti tape, ya baru tak aplikasikan mikrobanya itu. Tak siramkan pakai. Disiram ke seluruh lahan pisang ini. Ke seluruh lahan pisang ini. Nyiramnya gimana Pak Haji? Nyiramnya saya pakai seperti sansin, bukan gembor. Pakai sansin itu, pakai yang buat panjang, kayak cuci mobil itu. Cuci mobil, jenengan punya berarti ya? Ya memang dicos gitu ya? Ya saya ratakan, kalau diuripkan kan dia akan mandur, pokoknya disebarkan bisa saja. Jauh lah ya? Ya bisa jauh, ya diratakan lebih saja. Mudah ya? Dia kan mikroba kan sifat hidup dalam tanah lah. Otomatis kalau udah nempel di tanah nanti dia menyuburkan tanah gitu ya. Dia nanti kan menguraikan yang perlu diuraikan. Jadi
biar matang. Tanaman itu ben merasakan enak gitu aja lah. Tanahnya kan subur, subur gitu. Tanahnya karena tanah itu prinsipnya harus banyak kehidupannya di situ. Iya, harus banyak. Jadi nggak hanya kehidupan pisangnya, tapi ada mikroba-mikroba di tanah. Unsur haranya pun biasanya kalau pupuk organik cair itu lebih variatif ya Pak Haji ya. Jadi nggak cuman kalau misal mutiara kan hanya N, PK itu 3 unsur itu. Kalau mikroba dari E4 dari fermentasi pupuk cair otomatis mikronya banyak ya. Ada unsur-unsur makro, ada unsur mikro yang kadang tetap dibutuhkan tanaman walaupun dalam jumlah kecil. Kadang mungkin salahnya petani kita nggak memikirkan itu ya Pak Haji ya, nggak sampai menyemprotkan apa tadi mikroba tadi. Terus kalau saya cek keasaman itu kalau pH-nya itu sampai 5 gitu, saya tetap tak angkat biar sampai 6. Syukur bagi pH-nya sampai 7. Dengan apa Pak Haji? Saya ambil dolomit. Dolomit itu kan murah sekali. Kalau ambil di Buayan itu penggilingan batu itu pakai dolomit kapur itu. Kapur yang dihancurkan itu. Kapur. Dolomit pertanian ngerti ya? Iya. Nah itu tabur, itu paling enggak setengah tahun sekali tak taburi dolomit ini. Jenengan punya cek keasaman barang berarti? Iya. Cek keasaman. Berarti setengah tahun sekali dicek tanahnya. Kalau memang asam kasih kapur. Kasih kapur. Lah yang ngasih mikrobanya itu berapa bulan sekali itu? Kalau mikroba 3 bulan sekali. 3 bulan sekali mikroba. Tak kayak mikroba. Terus setengah tahun sekali tak kasih dolomit itu. Kapur untuk mengangkat pH tanah. Terus kalau dilihat pH-nya sudah 6,5 macam begitu, ya enggak. Tapi kalau memang pH-nya rendah. 5 gitu saja, 5,5 saja tak taburi. Jadi kahanan tanah itu harus netral. Iya, harus nyaman buat ditumbuhi tanaman. Jadi pH tak perhatikan. Sampai pH, sampai unsur hara makro mikro diperhatikan. Sampai tadi pertumbuhan anakan macam-macam biar indukannya nggak terlalu terganggu juga diperhatikan. Wajar Pak Haji Yusuf itu menjadi orang terkaya di sini. Bukan orang terkaya, ya jelas. Jadi ilmunya luar biasa. Akhirnya nampaknya kan rumit, nampaknya rumit. Tapi kalau dilaksanakan enggak, paling penak dewe. Sekarang sangat bayangkan berapa sih sekali petik itu paling enggak ini 18 kiloan ini sudah. 18 kilo kali berapa harganya Pak? Sekilo? Ini 7.000. 7.000 kali 18. Saiki ngunduh buah apa lah, sekali ngunduh sekali potong itu tanpa nggawa wadah, sekali potong Pak itu 18 kilo. Semangka seabot-abotnya ini 10 kilo. Iya ya, 10 kilo. Itu saja reskan terhadap kudu hati-hati alon-alon. Tiba pecah ya? Tiba pecah, itu tiba gak apa-apa ini. Kan udah kepenak-kepenaknya sih ngungkul-ngungkulik. Ini kalau ditimbang di bakul sama ininya Pak Haji? Iya, seperti ini. Tanda-tandanya 18 kilo gitu? Iya, begini. Tapi ada toleransi setiap 10 kilo 1 kilo saya. Dikalongi 1 kilo setiap 10. Setiap 10. Kalau dia nanti 1 kintal berarti itu kurangi 10. Berarti 90 kilo bayarnya gitu ya, kalau ditimbang 1 kintal. Itu teorinya dewe. Kasihan lah ya Mbak. Lebih baik kita memberi ya daripada hak orang masuk ke kita gitu. Nah ini pasarnya kemana Pak Haji? Jenengan misal panen, kendala lagi di pertanian kita, di petani kita kan biasanya udah punya kebun kayak gini udah bagus. Ketika panen banyak, nggak tahu jualnya, nggak tahu kemana pasarnya, itu kayaknya panjenengan semua dari dulu, dari semangka, pepaya, kangkung sampai ini lancar-lancar saja. Rahasianya apa Pak Haji Yusuf? Gini, yang paling pertama ya tunjukilah kualitasnya barang, ngono ae. Lek barangnya apik, ya lek barangnya apik, kuwi kabeh wong mesti seneng. Ora usah dionyol-onyol nih, kabeh wong seneng. Membuat buah pisang muli seperti ini itu enggak gampang. Identiknya pisang muli itu besarnya seujung-ujung itu loh. Segini ya? Identiknya. Ini yang di toko-toko buah biasanya saya beli emang segini, malah bahkan ada yang lebih kecil. Lebih kecil lagi. Iya. Ini jangan bisa segini ya? Iya, bisa segini. Terus identiknya berat itu paling enggak 5 kilo. Standar. Iya. Dan ini bisa 18 kilo. Bisa 18. Bahkan di sini ada juga yang sampai 25 kilo. Ya. Standar.
rahasianya berarti kualitas produk pertanian kita dulu diperbaiki, nanti pembeli pasti akan nyari gitu ya. Ya, malah nyari. Ini dulu saya waktu panen pertama ya. Itu dikuasai sama orang. Orang lain tidak boleh beli, mau dibeli sendiri. Dia dipasarkan di pasar Kebumen itu, ini dinamakan pisang ini dinamakan Raja Muli. Iya, karena pisangnya besar-besar seperti ini. Berarti dulu pertama panen di kebun ini langsung dikuasai pedagang, ya. Pedagang besar dan dimonopoli beliau. Semua langsung ditampung gitu ya. Iya. Langsung dijual dia. Jenengan nggak mikirin harus jual kemana waktu itu ya, langsung diambil ya. Iya. Tapi sampai sekarang beliau masih menguasai kebun ini apa gimana Pak Haji? Enggak, karena hidup itu berbagi ya. Saya nggak tahan dengan tonggo teparuh sing kepengin berdagang sekitar sini, ini habis di sekitar ini aja. Tonggo teparuh sing pengen jualan ini nggak boleh, padahal hidup kan berbagi ya. Dia menguasai perdagangan ini, dibeli semuanya dan tidak boleh keluar. Jadi bakul-bakul kecil lainnya di kampung-kampung itu nggak keduman waktu itu keduman, ya. Jangan mikirkan itu. Misal udah payu ya udah kan harusnya gitu Pak Haji. Tapi dia kan butuh hidup. Tetangganya jenengan butuh hidup. Pedagang yang lain, pedagang kecil kan butuh hidup. Yang ngambil itu yang udah besar sebenarnya. Sudah besar, dia pakai mobil. Nah, pedagang-pedagang yang ngambil pakai motor itu kadang nggak bisa. Motor, pakai pit itu nggak bisa keduman barang. Keduman. Saya kesekasian, dia kan butuh hidup. Ya bagaimana, kami juga nggak ikut tahan lah. Akhirnya yang pedagang besarnya tadi diputus. Dia putus asa. Usia cilik-cilik buat demi Pak Yusuf, aku nggak mau ngambil. Lo sama nggak ambil ya udah apa-apa toh. Aku mau nih, uang itu barang saya, ngono kuwi. Nemen-nemen gak payu, pikir saya dulu. Iki kegiatan apa saja jadi. Iki ada kegiatan di mana saja, dikasihkan los-losan misalnya nggak laku. Nggak apa-apa. Andai kata lo pikir saya, andai kata nggak laku, itu didum-dum di tempat yang lain itu seneng ya, diterima ya. Tapi belum melangkah mengono, wis direbuti bakul sampai dia itu nggak kebagian. Ya. Misalnya ada pengajian di masjid ini kan tiap hari malam Kamis. Dulu saya bisa bawa itu satu kerat ini sudah bentuk pretelan. Jenengan mutusin pedagang sebesar itu yang berani beli semua, hanya mikir kalau ada pengajian saya bawa nggak apa-apa dikasihin ke orang, berarti mikirnya Pak Haji nggak mikir keuntungan itu nanti. Masalah gini, dia itu pedagang cilik nggak kumana, nggak ulih. Dikira saya nggak bisa jual ya. Wes gak apa-apa, sing penting lek sampean bocah bidang cilik-cilik nggak boleh. Putus saja. Lebih baik aku putus karo sampean. Dia kan butuh makan, butuh hidup ki berbagi. Lah andai kata dia nggak bisa dapat dagangan, aku melihat kasihan kok. Terus aku dia kepengin ngetokke dia untuk dia. Toh dia masih bisa berdagang, lebih baik dagangan tak kasih dia. Tak putuskan pedagang yang pakai mobil itu. Dan sampai sekarang hanya diambilin oleh pedagang-pedagang kecil dan habis terus Pak. Habis terus sampai lah mana matang di wajah orang. Nggak pernah mikir sampai ke pasar harus gimana jenengan ya. Iki apa jeneng nglayani wong-wong sing njaluk sekitar ngono ya. Kurang. Makanya saya bilang andai kata satu Kebumen kok nandur pisang, kuwi mustahil kesulitan. Di mana banyak istilahnya produksi ya, mesti dari mana-mana dia akan datang. Ya. Mesti. Semakin banyak produksi, semakin banyak pasar datang. Iya. Kualitas yang menjadi kunci ya Pak Haji. Yang menjadi kunci kualitas. Asal kita terkenal menjadi produsen produk pertanian yang baik, tanpa ngapa-ngapain kayak Pak Haji, akan datang sahabat ini. Bahkan dengan memutuskan pedagang besar datang juga. Ini orang mau ngendorse artis barang ini loh, nggak harus iklan di TV. Pisang saya bagus tapi payu juga ya Pak Haji ya. Tapi kan gini ya, ini kodratullah. Dulu saya setiap nanam ngomong, ya Allah berkailah tanaman ini, mudahkanlah segala urusanku. Saya itu kunci. Jadi kalau saya sudah berkata kepada yang kuasa seperti itu, saya sudah tidak khawatir sama sekali. Begitu nanam ini tenaga kerja, saya bilang setiap seluruh tanaman berdoa,
Setiap nanam, setiap diniatkan berdoa. Iya, berdoa, harus berdoa. Ya Allah, engkau berkahilah tanaman ini, ngene kuwi. Mesti ngono. Semua tanaman itu diucapkan kata begitu. Kalau sudah bersandar kepada Allah kan sayang loh. Saiki sandarnya Jomo Neng kok ngono kuwi lah. Bersandar bupati apa meneh bersandar nang Jokowi. Kok kayane gede banget. Gede banget. Aku yang mendingan bersandar pada Allah segala-galanya. Buktinya loh. Sandarannya podo karo wong-wong karo bojone aku karo wong-wong. Wong kuwi teko mengene apa tak telepon ya ora kan. Datang sendiri. Gusti Allah yang ngarahin ya. Sapa sing nyambungno? Ki lek Gusti Allah kan ra mungkin. Aku karo wong kuwi ya ora kenal. Saya bilang begitu. Orang-orang datang pada beli begini, siapa tuh yang ngandani, siapa yang publikasikan, kan enggak, hanya Allah saja yang mengatur segala urusan. Saya yakinnya sudah di situ, saya enggak bingung. Ya seperti itu. Ini mungkin kalau musim wong gawe mantu, itulah sawit-wite di toko. Sak pohon-pohonnya yang untuk gapura pernikahan iya, macam begitu. Iya. Dan ini biasanya untuk prasmanan ya setangkainya begini. Ini yang nggak ada di ilmu pertanian selama saya kuliah Pak Haji. Oh gitu ya. Nggak ada ilmu kalau nandur itu harus bismillah, kemudian memohon keberkahan Allah untuk tanaman ini. Rahasianya berarti ini ketemu saya Pak Haji. Tadi itu bukan rahasia yang nyuntik jantung, kemudian babati anakan, itu kan ilmu teknis ya. Ilmu teknis. Tapi rahasianya sampai pasar juga ditolak, bahkan datang dengan rebutan. Saya pikir itu berarti Pak Haji. Nek nanem harus melibatkan yang punya tanaman itu ya. Backingnya itu bukan hanya Pak Jokowi ya, bukan hanya presiden, bukan hanya bupati apalagi, tapi backingnya Pak Haji Yusuf adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak main-main ini sahabat Tani. Pesan terakhir untuk sahabatnya nopo Pak, ini udah sore nih saya. Pesan terakhir. Iya, coba sampaikan ya. Ilmu pertama, siji namanya hidup itu pirankan Allah. Libatkan Allah untuk segalanya. Iya. Dalam posisi apapun tetap seperti itu. Allah memerintahkan uang agi maca Quran wae kon minta perlindungan, kon ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maca Quran iki tantangannya apa toh? Kan enek tantangane. Amal ibadah baik. Amal ibadah. Kuwi Allah memerintahkan supaya ta'awud, supaya apalagi awake dhewe mau tanam mau kegiatan yang sifatnya melibatkan orang banyak, duniawi. Kalau tidak memerankan Allah, tidak menyandarkan diri pada Allah, ya godaannya mesti setannya masuk ngarani ngono saking sombonge lah. Saking sombonge ngoten niku. Alhamdulillah saya banyak belajar ilmu. Ngene, aku kondo karo sahabat tani. Sama rekan-rekan terutama bangsa Indonesia. Ojo kuwatir urip ning donya iki, ojo kuwatir. Allah sing paring rezeki. Ya Allah sing paring rezeki. Terus ojo desel-deselan dadi pegawai negeri. Urung mesti dadi pegawai iki nyaman. Dadi pegawai negeri rata-rata utange ya akeh. Rata-rata wis iya. Tuku iya rata-rata ngono kuwi. Ojo desel, masalah ngene. Jangan rebutan dunia lah ya. Awalnya sudah salah. Niatnya salah. Awalnya gini. Nabi Muhammad ngendika rosi wal murtasi finar. Sapa wonge koke korupsi, orang korupsi wal murtasi bukan korupsi, suap ya. Sapa wonge nyuap, sing disuap langsung disuap ancaman neraka. Iya. Kasihan saya. Terus lek awale kuwi sudah ancaman neraka, tetap dijalani. Tidak berkah pasti tidak dalam berkah. menjalankan kehidupan mengono gak berkah. Titeni wae. Jadi PNS pun utangnya akeh. Alah, masya Allah, bukan ketenteraman yang jadi didapat. Tentara pun utangnya akeh. So ketenteraman nggak didapat. Iya. Hidup itu kan butuh tentram ya, butuh tentram. Berarti jenengan dulu nggak nyogok ya pas jadi tentara Pak Haji? Waktu saya dulu ki nganang-nganang digoleki wong celak gelem jadi tentara ngono. Wis pokoke saking butuhe antarane kebutuhan pemuda. Berarti mungkin ada oknum-oknum tentara yang nggak beruntung sekarang, mungkin bisa jadi karena niatnya salah mungkin ya Pak Haji dulu awal. Buktinya Pak Haji jadi tentara sehat sampai sekarang. Oh ya, alhamdulillah. Malah jadi lebih kaya. Mungkin dulunya memang dari awal berangkat dari tadi ya wong arep nandur bismillah sik. Nggih. Gitu. Ngene lho, ora usah rebutan ngono-ngono kuwi. Peluang untuk hidup banyak sekali. Ya bisa nandur gedang dan yang lain. Lek ora ngerti lakone urip, sandarkan pada Allah. Insya Allah Allah beri petunjuk tentang kehidupan. Yakin sajalah. Bisa lewat gedang, bisa lewat pepaya. Naik haji pakai pepaya. Iya. Naik R3 pakai pisang.
Luar biasa Pak Haji. Iya. Gitu Nyukeri ya pisang. Nyukeri juga pisang. Iya. Aduh, saya malu Pak Haji kerja jadi penyuluh kalau kayak gitu. Iya. Lagi yang duit terus terang ki duit rong tek ki Pak keburu pisang tua lagi. Duit rong tek keburu pisang tua lagi. Kan bingung malah. Bingung nampani duit Pak. Bisa saya tak bantu nampain ya. Oke sahabat Tani, begitu aja Pak Haji Yusuf. Terima kasih ilmunya yang luar biasa. Semoga ini menjadi jariah kita bersama Pak Haji. Karena berbagi ilmu itu kan menjadi tinggalan yang baik buat sahabat Tani sekalian. Mohon maaf bila perbincangan kami ini ada sesuatu yang salah. Tapi kalau ada kebaikannya itu semua datang dari Allah ya Pak Haji. Jadi biar berkah ilmunya. Kalau ada salahnya itu murni karena perbincangan kami, mungkin kesalahan kami berdua. Iya, karena kebodohan kita. Iya, terima kasih Pak Haji. Terus saya garis bawahi bagi rekan-rekan yang kepingin belajar secara langsung sukses, ya datang saya ke sini. Boleh. Boleh. Siapapun boleh ke sini. Boleh. Tak bimbing, tak arahkan. Saiki tanduran buah yang paling penak di pisang lain belum ada. Saya belum menemukan. Dengarkan sahabat Tani. Belum. Bayarnya piro kursusnya? Wes ngene niat ibadah saja. Saya butuh generasi sing handal, sing sukses. Saya melihat saya tidak mau lihat sepeninggalku generasi-generasi itu hanya tetesan air mata yang ada. Harusnya lebih sukses. Harus lebih sukses, iya. Saya bisa belajar ini nanti pulang dari sini saya balik lagi ke sini. Iya, sukses lah. Demikian sahabat Tani, ini dapat macam-macam kami di sini, dapat pisang tadi udah nyicipi juga, kemudian dapat yang nggak kalah penting ilmunya. Bahkan dapat peluang sahabat Tani kalau mau belajar tentang perpisangan di Kebumen, Pak Haji Yusuf terbuka. Nggak mikirin biaya kursus. Tapi pahala yang beliau harapkan di usianya yang memang sudah senior ini, nggak memikirkan dunia lagi beliau. Duitnya urung tek, pisangnya udah woh lagi ya. Saya ingat itu. Demikian sahabat Tani, petani Indonesia berjaya, bahagia dan sejahtera. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.